Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan materi 4 yang ini nanti akan termasuk salah satu materi untuk ujian tengah semester ya. Jadi judul dari materi ini adalah akuisisi sinyal biomedis ya, yang pertama, karena nanti ada lanjutan yang kedua, yaitu tentang transducer dan bioelektroda. Beberapa referensi ini bisa dibaca ya, bisa dilihat, yang web dalam bentuk web bisa dibuka webnya ya. Nah, instrumentasi sebenarnya sama ya, namanya instrumentasi ya, tetapi agak berbeda dengan instrumentasi di peralatan-peralatan non medis dan dengan instrumentasi di bidang medis. Nah, untuk instrumentasi di bidang medis itu mempunyai parameter-parameter tertentu yang mungkin ya tidak ada pada instrumen biasa ya, instrumentasi biasa ya. Tentunya desainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan ya, terkait dengan pengukurannya. Jadi untuk kebutuhan ini harus dilihat pada kondisi lingkungannya, keamanannya, kehandalannya dan sebagainya. Oke, selain hal tersebut, hal yang lain harus diperhatikan adalah unjuk kerja instrumen. Nah, misalkan kecepatannya, daya, resolusi, jangkauan kerja dan sebagainya. Ini tentunya akan berbeda ya. Jadi misalkan pada kebutuhan terkait dengan pengukuran, lingkungannya kan berbeda antara medis dan non medis gitu ya. Jadi kalau di medis misalkan kita harus memperhatikan apakah peralatan ini akan digunakan dalam ruangan yang kadar oksigennya tinggi atau tidak ya, apakah akan digunakan dalam lingkungan dengan bahaya radioaktif misalkan ya, misalkan digunakan pada kedokteran radiologi gitu ya, dan seterusnya. Untuk unjuk kerja ini juga tentunya berbeda dengan instrumentasi non medis, misalkan pada kecepatan ya, pada resolusi, pada jangkauan kerja dan seterusnya. Oke. Karena kalau di dunia medis itu misalkan untuk tegangan ya, untuk tegangan saja itu jangkauan kerjanya bisa dari milimeter, volt, ada yang dalam ukuran volt, tapi bahkan ada yang sampai ribuan kilovolt ya. Untuk peralatan-peralatan misalkan X-ray dan seterusnya itu akan memerlukan tegangan yang sangat tinggi. Nah, bedanya ya peralatan medis, instrumentasi di medis ini ya, bahwa itu tadi ya harus diperhatikan kondisi dan unjuk kerja instrumennya. Nah, yang disebut dengan peralatan medis adalah semua peralatan baik elektris maupun mekanis untuk aplikasi medis ya. Jadi kalau namanya peralatan medis itu bisa bagian peralatan yang bersifat elektris ya, memerlukan listrik, ataupun bagian yang mekanis untuk aplikasi medis. Oke. Tentunya agak berbeda dengan instrumentasi. Kalau instrumentasi elektris ya kita terkait dengan peralatan-peralatan elektris. Perbedaan ya instrumentasi medis dan non medis ya, yang utama adalah pertama, sumber sinyal. Ini sinyal yang diukur gitu ya, itu adalah sinyal yang berasal dari jaringan hidup atau living tissue ya bahasa Inggrisnya. Oke, kalau kita mengukur atau kalau kita melakukan sesuatu ya, tidak melakukan pengukuran, maka energi yang kita terapkan itu diterapkan pada jaringan hidup ya. Tentunya akan berbeda dengan energi yang kita terapkan pada mesin ya, ada peralatan dan seterusnya. Sehingga persyaratan utama dalam instrumentasi biomedis ya atau instrumentasi medis adalah
kehandalan dan keamanan. Kehandalan itu unjuk kerja ya, keamanan itu safety-nya. Nah, ini contoh kriteria untuk desain dan proses-prosesnya ya. Pertama, kalau dilihat dari jadi measuring itu yang diukur ya. Measuring itu adalah sinyal yang diukur. Oke. Untuk kriteria desainnya harus dilihat pada kriteria ya, apakah dilihat dari faktor sinyalnya, apakah dilihat dari lingkungannya, faktor lingkungannya, apakah dilihat dari faktor mediknya, kemudian apakah dilihat dari faktor ekonomiknya ya, nilai-nilai ekonomisnya. Jika dilihat dari faktor sinyal ya, maka yang harus diperhatikan dalam desain instrumentasi medis adalah pertama sensitivitasnya ya. Nah, apakah dia perlu sangat sensitif atau tidak ya, tidak terlalu sensitif, tidak apa ya, itu harus diperhatikan. Kemudian apakah ini diferensial atau single ended. Jadi maksudnya apakah sinyal yang diukur tadi itu sudah selesai ya, jadi sinyal yang sudah single saja, atau diferensial, jadi ada beberapa sinyal yang kemudian harus diinterpretasi lebih lanjut ya. Kemudian pada faktor sinyal juga harus diperhatikan impedansi inputnya ya, tentunya ini tergantung dari besaran ya, besaran yang diukur itu jangkauannya berapa sampai berapa gitu ya. Jangan sampai impedansinya tidak sesuai dengan impedansi dari jaringan tisu yang kita ukur. Kemudian harus diperhatikan juga sinyal yang kita peroleh itu apakah merupakan sinyal yang merupakan transient respon atau frekuensi respon ya. Kemudian akurasinya juga diperhatikan, linearitasnya juga diperhatikan, dan reliability-nya juga kita perhatikan ya. Jadi mungkin enggak diwujudkan ya desain ini. Untuk faktor-faktor lingkungan ya, yang harus diperhatikan adalah specificity ya. Jadi ini spesifiknya dipakai untuk di mana ya. Kemudian sinyal to noise ratio. Jadi di ruangan tersebut noise-nya bagaimana ya. Kalau noise-nya tinggi, maka kita akan mendesain instrumentasi yang SN-nya ya. Jadi SNR-nya atau sinyal to noise ratio-nya yang tinggi tentu saja ya. Oke. Kemudian diperhatikan juga stabilitasnya ya. Ini terkait dengan temperature ya. Jadi karena memang penggunaannya mungkin akan pada tempat-tempat atau kondisi-kondisi dengan temperatur yang sangat tinggi atau sangat rendah. Okay. Selain itu, pada faktor lingkungan juga diperhatikan humidity atau kelembapan, pressure atau tekanan, shock ya atau guncangan gitu ya. Kemudian vibration ya, apakah akan ada pada lingkungan yang bervibrasi ya, bergetar ya. Kemudian radiasi ya, mungkin juga kita gunakan peralatan di dalam kedokteran nuklir misalkan, kan di situ environmentnya kan potensial untuk terkena radiasi. Kemudian faktor lingkungan lagi juga kita perhatikan dengan power requirement ya, kebutuhan dayanya ya. Kemudian mounting size-nya ya, ukurannya dan juga bentuknya. Untuk faktor medis yang kita perhatikan adalah pada desain ini apakah peralatan tadi itu bersifat invasif atau non invasif. Yang dimaksud dengan invasif adalah peralatan yang masuk ke dalam jaringan tubuh ya. Jadi misalkan alat suntik itu merupakan peralatan yang invasif atau non-invasif. Nah, non-invasif itu yang tidak masuk ke dalam jaringan tubuh. Misalkan peralatan pengukur suhu ya, peralatan pengukur tekanan darah, itu kan tidak perlu masuk ke dalam jaringan tubuh.
Kemudian juga tisu sensor ya, sensor-sensor yang terkait dengan jaringan ya. Kemudian interface requirement ya, interface yang dibutuhkan untuk kebutuhan desain peralatan tadi yang bersifat medical ya. Apakah harus menggunakan kalau misalkan bioelektroda ya, apakah akan menggunakan elektroda permukaan, apakah elektroda jarum dan seterusnya ya, tergantung pada faktor medisnya. Kemudian faktor medis juga harus memperhatikan pada material toxicity, jadi kemungkinan bahwa materi yang digunakan itu akan beracun atau tidak ya jika dia diterapkan ke dalam jaringan tubuh. Kemudian tentu saja ada electrical safety ya, tentu saja ini akan terkait dengan kemarin ya, electrical shock ya, kita harus memperhatikan itu. Jadi kalau medical kalau peralatannya itu merupakan peralatan yang invasif, kita harus berpikir nih ya, akan mungkin terjadi microshock ya, bukan macroshock gitu ya. Nah, sehingga ini harus diperhatikan. Kemudian faktor yang lain adalah radiasi dan disipasi panas. Dan satu hal yang ini pasti tidak ada di dalam desain instrumentasi non medis adalah pasien discomfort ya. Jadi harus diperhatikan faktor-faktor ketidaknyamanan pasien. Apakah ini membuat pasien nyaman atau tidak ya. Oke. Kemudian untuk faktor ekonomi yang harus diperhatikan pada desain instrumentasi biomedis, diantaranya tentu saja adalah cost-nya ya, biayanya, kemudian availability-nya ya, available atau tidak, mungkin atau tidak ya, kemudian jaminannya ya, kemudian kebutuhan habis pakainya ya, consumable requirement, apakah kemudian menerapkan peralatan ini harus ada bahan-bahan yang sekali pakai buang dan seterusnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah compatibility with existing equipment. Tentunya kalau kita buat peralatan, kita harapkan dia bisa nyambung dengan peralatan yang sudah ada, yang sudah eksis ya, bukan kita membuat peralatan tapi tidak nyambung dengan yang ada ya, sehingga peralatan kita menjadi tidak terlalu berguna ya, karena ya hanya dipakai untuk ini saja ya, tidak bisa dikembangkan atau disambungkan atau kerjasamakan gitu ya, tanda petik, dengan equipment yang lain. Oke. Ya, itu beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain instrumentasi biomedik ya. Kemudian langkah-langkahnya diantaranya adalah pertama, initial instrument design, jadi mendesain instrumentasi awal dulu ya. Kemudian kita dari desain awal itu kita dapatkan prototipenya ya, atau purwarupa. Kemudian untuk purwarupa itu harus dites ya. Kemudian kalau tesnya sudah berhasil, sudah oke, baru kita desain yang final yang nanti akan bisa digunakan sesungguhnya ya, pada kondisi real sesungguhnya. Nah, bedanya dengan medis dan non medis adalah setelah final instrument design untuk instrumentasi medis itu harus dicarikan approval atau izin edar mungkin ya. Nah, kalau di sini FDA, karena ini bukunya Amerika ya, Food and Drug Administration ya. Kalau kita BPOM ya, jadi bagian lembaga negara yang mengurusi perizinan untuk edar makanan maupun perobat-obatan maupun peralatan gitu ya. Nah, baru setelah ada approval tadi, ada izin edar tadi, baru kemudian diproduksi ya. Nah, jadi dua terakhir ini ya, persetujuan BPOM kalau di Indonesia ya, dan produksi itu tentunya tidak akan ada pada desain instrumentasi yang non medis.